Untuk penjelasan pertama yaitu A tentang perkembangan intelek. Menurut English dan English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Sedangkan menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubung-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Istilah inteligensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun, secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang inteligensi, seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus inteligensi, salah satunya, inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Tes inteligensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan atau mental age disingkat MA dan umur kalender atau chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan inteligensi quotient, yang disingkat IQ. Artinya perbandingan kecerdasan. Rumusan perhitungan yang diajukan oleh beliau adalah IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalender atau CA. Maka nilai IQ yang didapat anak itu sama dengan 100. Contohnya, anak yang misalnya berumur 6 tahun hanya dapat menjawab tes untuk anak berumur S tahun. Akan didapati nilai IQ di bawah 100 dan dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, bagi anak S tahun tetapi telah dapat menjawab dengan benar tes yang diperuntukkan bagi umur anak 6 tahun, maka nilai IQ anak itu di atas 100 dan ia dikatakan sebagai anak yang cerdas. Selanjutnya, pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal, yaitu hitungan, kata-kata, gambar, dan semacamnya, dan menghitung beberapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, menghitung 1-10 atau 100, menyebutkan nama hari dan bulan, membuka pintu dan menutupnya kembali, dan lain-lainnya. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 1. 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Yang kedua, 71-85, anak di bawah normal atau bodoh. Yang ketiga itu 86-115, anak di atas normal atau pandai. Yang keempat, 116-130, anak yang superior atau cerdas. Yang kelima, 145 ke atas, anak jenius atau istimewa. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangan yaitu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana.
Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan, seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi ringan secara aktif. Ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosionalnya telah mulai dikembangkan dan lebih berperan. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok atau masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menjelang masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah dimulai dan dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah dan kasih sayang. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Dari uraian itu dapat dimengerti bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial ini dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas, yang disadari sebagai kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambahnya umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks, dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud untuk disimpulkan bahwa pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubungan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja ini mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat, dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni 1. Kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan dan kapasitas mental, terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, dan remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan, yaitu misalkan anak bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain, yaitu meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Dan bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi pada keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Jadi, perkembangan berbahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, yaitu alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat.
Selanjutnya ada D, yaitu bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum atau khusus, bakat akan akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak. Untuk itu, sangat diharapkan dari orang tua untuk selalu memperhatikan ciri-ciri dan keadaan anak mereka. Sekolah dapat mengirim daftar isi ciri-ciri perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai baginya. Sebagai contoh orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir berikut ini. Yang pertama yaitu ada hobi dan minat-minat anak yang khusus. Kedua, jenis buku yang disenangi. Yang ketiga, masalah dan ketentuan khusus. Selanjutnya, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman-pengalaman khusus, kegiatan kelompok yang disenangi, kegiatan mandiri yang disenangi, sikap anak terhadap sekolah atau guru, dan yang terakhir, cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seorang dan berkembang dengan anak baik jika mendapat rangsangan yang tepat.